Halo teman-teman berkah dalam, perkenalkan nama saya Ningsih Purwanti dan video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pandangan Gereja Katolik terhadap cloning. Secara umum, kata cloning dipakai dalam bidang yang menunjukkan cara reproduksi aseksual, misalnya cara reproduksi sel dengan membelah diri. Ada juga yang memakai kata cloning sebagai proses yang disebut dengan twinning atau kembar, yakni apabila sebuah sel telur yang dibuahi oleh sel sperma dan dalam perkembangannya memecahkan diri menjadi dua embrio. Dalam bioetika, istilah cloning dipakai secara umum untuk memperlihatkan berbagai macam prosedur yang menghasilkan genetik yang sama persis dengan induk biologisnya. Dengan demikian, cloning dapat didefinisikan sebagai bentuk proses secara aseksual untuk memproduksikan dua atau lebih individu atau makhluk hidup yang identik secara genetik. Ada dua aspek baru dari acara ini. Yang pertama adalah bahwa ini bukan masalah pemisahan, tetapi tentang inovasi radikal yang didefinisikan sebagai cloning, yaitu reproduksi aseksual dan agamis yang dimaksudkan untuk menghasilkan individu yang secara biologis identik dengan orang dewasa yang memberikan warisan genetik inti. Kedua, hingga saat ini cloning yang benar dan tepat ini dianggap tidak mungkin. Diperkirakan bahwa DNA dalam sel-sel somatik dari bentuk kehidupan hewan yang lebih tinggi, yang telah mengalami pembedaan, tidak dapat lagi memulihkan totipotensi aslinya dan akibatnya, kemampuannya untuk mengarahkan perkembangan individu baru. Dengan mengatasi ketidakmungkinan ini, cara sekarang tampaknya terbuka untuk cloning manusia, dipahami sebagai replikasi satu atau lebih individu yang secara somatik identik dengan donor. Dalam aspek biologisnya, bentuk reproduksi buatan, cloning dicapai tanpa kontribusi dua gamet. Oleh karena itu, ia merupakan reproduksi aseksual dan agamis. Pembuahan yang disebut dengan benar digantikan oleh fusi, inti yang diambil dari sel somatik individu yang ingin cloning, atau sel somatik itu sendiri dengan oosit yang darinya nukleus telah dikeluarkan, yaitu sebuah oosit tidak memiliki genom ibu. Karena inti sel somatik mengandung seluruh warisan genetik, individu yang diperoleh memiliki kecuali untuk kemungkinan perubahan identitas genetik dari donor inti. Korespondensi genetik yang esensial dengan donor inilah yang menghasilkan replika somatik atau salinan donor itu sendiri pada individu baru. Perlu ditekankan bahwa perkembangan individu yang diperoleh dengan cloning terlepas dari kemungkinan mutasi dan mungkin ada banyak harus menghasilkan struktur tubuh yang sangat mirip dengan donor DNA. Ini adalah hasil yang paling mengganggu, terutama saat percobaan diterapkan pada spesies manusia. Cloning manusia termasuk dalam proyek egenetika, dan karenanya tunduk pada semua pengamatan etis dan yuridis yang telah cukup mengutuknya. Seperti yang telah ditulis oleh Hans Jonas, itu adalah metode yang paling lalim dan bertujuan bentuk manipulasi genetik yang paling kejam. Tujuannya bukanlah modifikasi sewenang-wenang dari materi herediter, tetapi tepatnya fiksasi yang sama, sewenang-wenangnya berlawanan dengan strategi dominan alam. Dalam proses cloning, hubungan dasar pribadi manusia diputarbalikan. Filiasi, kerabat, kekerabatan orang tua. Seorang wanita bisa menjadi saudara kembar ibunya, tidak memiliki ayah kandung, dan menjadi putri kakeknya. Fertilisasi in vitro telah menyebabkan kebingungan pada keturunan, tetapi cloning akan menyebabkan pecahnya ikatan ini secara radikal. Proyek cloning manusia mewakili penyimpangan mengerikan yang mendorong sains bebas nilai dan merupakan tanda malaise yang mendalam dari peradaban kita, yang memandang sains, teknologi, dan kualitas hidup sebagai pengganti makna kehidupan dan keselamatannya. Perbedaan lagi harus ditunjukkan antara konsepsi hidup sebagai anugerah cinta dan pandangan manusia sebagai produksi industri.
Menghentikan proyek cloning manusia adalah kewajiban moral yang juga harus diterjemahkan ke dalam istilah budaya sosial dan legislatif. Kemajuan penelitian ilmiah tidak sama dengan kebangkitan despotisme keilmuan, yang saat ini seolah-olah menggantikan ideologi lama. Dalam sistem yang demokratis dan pluralistik, jaminan pertama atas kebebasan setiap individu dibangun dengan menghormati tanpa syarat martabat manusia di setiap fase kehidupan, terlepas dari kemampuan intelektual atau fisik yang dimiliki atau kurang. Dalam cloning manusia, kondisi yang diperlukan untuk masyarakat manapun mulai runtuh, yaitu memperlakukan manusia selalu dan di mana saja sebagai tujuan, sebagai nilai, dan tidak pernah hanya sebagai sarana atau objek sederhana. Perlu diingat bahwa magisterium gereja telah mengutuk kemungkinan cloning manusia, fisik kembar, dan parthenogenesis dalam instruksi Donum Vitae dalam tahun 1987. Alasan dasar untuk sifat tidak manusia itu, kemungkinan cloning manusia bukanlah karena itu merupakan bentuk ekstrim dari kreasi buatan dibandingkan dengan bentuk lain yang disetujui secara hukum, seperti fertilisasi in vitro dan lain-lain. Sikap Gereja Katolik atas cloning manusia. Hidup manusia tidak hanya dilihat pada saat manusia sudah dewasa, tetapi kehidupan manusia sudah ada sejak selesainya proses pembuahan. Hal itu ditandakan dengan adanya gerakan, kemampuan untuk berkembang biak, tumbuh, dan berkembang. Ada 3 pendapat yang berbeda tentang saat kapan mulainya hidup seseorang manusia. Yaitu, pertama, hidup seorang manusia sudah dimulai sejak terbentuknya sel pertama hasil pertemuan sperma suami dan sel telur istri. Kedua, hidup seorang manusia baru mulai sekitar 11 hari setelah pembuahan, yakni ketika mulai muncul individualitas yang jelas. Ketika kumpulan sel-sel itu tidak mungkin lagi terpisah menjadi beberapa anak kembar. Ketiga, hidup khas manusia baru muncul ketika embrio berusia sekitar 20-40 hari, yakni bila embrio itu sudah berhasil membentuk otak dalam dirinya. Dengan akal budinya, manusia dapat memproduksi manusia lain dengan mengolah gen manusia, berhadapan dengan teknik cloning sebagai teknologi reproduksi. Apakah dibenarkan kalau kemajuan teknologi menghasilkan dan atau menggunakan embrio manusia untuk menyiapkan sel-sel induk embrio? Gereja Katolik tetap tidak menerima prosedur objektivisasi manusia, sebab manusia adalah subjek dalam dirinya yang tidak pernah boleh diobjekkan. Kode Etik Internasional menolak cloning manusia karena prosedur yang ditempuh tidak menghargai manusia sebagai manusia yang seharusnya dikandung dalam rahim seorang ibu. Hidup merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga dan bernilai. Hidup manusia berasal dari Allah. Hidup itu karyanya, gambar dan meterainya, keikutsertaan dalam nafas kehidupannya. Manusia tidak dapat memperlakukannya sesuka hatinya. Hidup manusia itu luhur dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan dan memberikan hidup. Bisa kita lihat di Markus bab 8 ayat 37. Agar manusia hidup, Allah memberikan dan menjamin segala hal bagi kelangsungan hidup manusia. Ini merupakan bahwa manusia tergantung secara total kepada penyelenggaraan Allah. Oleh karena itu, setiap umat manusia dipanggil untuk memelihara dan melindungi kehidupan manusia sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas anugerah tersebut. Ajaran Kristiani mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Orang Kristiani mengimani bahwa manusia adalah ciptaannya yang paling mulia di antara segala ciptaan. Manusia adalah citra wajah Allah. Demikian dari saya, mohon maaf atas kesalahan
perkataan yang kurang sesuai. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman. Terima kasih teman-teman. Berkah dalam.